Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas sebuah breaking news atau trending topic, yakni Justin Hubner, pemain keturunan Indonesia, tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Jujur saya kaget dengan berita ini teman-teman, karena sebelumnya seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa proses naturalisasi dari Justin Hubner sempat terhenti. Namun, kemarin sore saya melihat update di berbagai media digital dan juga di semua akun media sosial yang biasa membahas tentang Timnas Indonesia bahwa Justin Hubner akan segera menjadi warga negara Indonesia. Tentu ini adalah berita baik bagi kita semua yang memang menginginkan Justin bisa menjadi warga negara Indonesia, karena sebelumnya kita pernah melihat sepak terjang dari Justin Hubner ketika dia membela Timnas Indonesia di pertandingan uji coba bagi Timnas Indonesia U20 pada saat itu bermain di Eropa ya, kalau nggak salah di Kroasia ya pada saat itu ya, atau di Turki, sudah lupa saya, sudah cukup lama. Nah pada saat itu kan kita sudah bisa melihat performa dari Justin Hubner yang memang cocok dan juga akan sangat bermanfaat bagi tim nasional Indonesia. Karena di usianya yang memang masih sangat muda, baru 20 tahun loh teman-teman. Tapi di usianya yang muda, tampak jelas Justin Hubner adalah pemain yang punya nyali. Bukan untuk berantem, tapi punya nyali untuk melakukan pressing, untuk bisa berduel dengan para pemain tim lawan dalam urusan merebut bola, dan juga punya keberanian dalam membangun serangan bagi timnya. Padahal posisinya adalah center back. Jadi kan kadang-kadang kita berpikir bahwa center back ini, wah jangan maju-maju, bahaya. Nanti kalau ada counter nggak akan bisa recover. Tapi kalau di era sepak bola modern teman-teman, seorang center back itu juga harus kadang-kadang, tidak selalu, tapi kadang-kadang harus juga ikut naik untuk membantu serangan ketika para pemain yang berada di tengah atau juga tentunya di depan itu mengalami deadlock, tidak punya ruang untuk bergerak. Jadi harus ada support dari last line, nggak lagi dari second line, tapi dari last line, dari lini terakhir, dari lini pertahanan. Nah, untuk seorang center back ikut maju dalam membantu serangan, tentu center back tersebut harus punya yang namanya kepercayaan diri. Nah, Justin Hubner ini punya kepercayaan diri tersebut, sehingga dia tampak berani untuk maju dari garis pertahanannya untuk membantu serangan, untuk membantu rekan-rekan yang lain dalam proses membangun serangan. Nah, artinya dalam usia yang muda, Justin Hubner ini sudah tampak matang. Nah ini kan sama halnya juga seperti Ivar Jenner dan juga ada Marcelino Ferdinand. Dan tentunya Rafael Struijk ya, pemain-pemain muda yang sekarang berada di skuad Timnas Indonesia Senior. Dan jangan lupa ada juga Arkan Fikri, ada juga Rizky Ridho. Jadi ini sekarang semakin banyak pemain-pemain muda di skuad Timnas Indonesia yang walaupun usianya masih muda sudah punya keberanian dan juga kepercayaan diri. Itu tentu akan sangat bermanfaat bagi Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas Indonesia U23. Jadi feeling saya nih teman-teman, Justin Hubner ini nanti akan diproyeksikan untuk membela Tim Nasional Indonesia U23 di Piala Asia U23 tahun depan. Jadi mungkin sekarang kita akan bingung ya, bahwa kok begitu banyak pemain-pemain keturunan yang dipilih untuk membela Timnas Indonesia akan bermain di lini pertahanan. Sebetulnya kita nggak perlu bingung juga. Tapi kita harus paham bahwa Timnas Indonesia perlu yang namanya kedalaman skuad. Kan sebelumnya kita tahu ada Jordi Amat yang cedera, ya sebelumnya juga pernah Sandy Walsh cedera. Kita gak akan tahu nanti ke depannya siapa lagi yang akan cedera. Nah kita perlu pemain-pemain yang sudah siap tampil jika ada pemain lain yang cedera. Nah artinya masuknya Justin Hubner ini memperdalam kekuatan dari Timnas Indonesia di lini pertahanan. Belum lagi nanti ketika Nathan akan menjadi WNI, kemudian Jay Itzes juga akan menjadi WNI. Jadi semakin banyak pemain tentu semakin baik bagi Timnas Indonesia. Dan itu juga akan memudahkan Coach Sintayong untuk melakukan rotasi di lineup jika diperlukan. Dan selain itu juga akan tercipta semacam persaingan di Timnas Indonesia. Jadi hanya pemain yang fit 100% dan pemain yang memang akan bisa perform, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Harus seperti itu teman-teman. Karena seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di Timnas Indonesia atau di Timnas manapun, yang terpilih adalah mereka yang terbaik dari yang terbaik. Jadi bukan istilahnya dalam tanda kutip pemain titipan, nggak bisa seperti itu. Dan bukan saja dilihat dari performa pemain tersebut di level klub, tapi nanti dilihat ketika dia bermain untuk timnas bisa atau tidak menyatu. Jangan sampai bermain individual. Jadi memang Coach Sintayong juga tampaknya memilih Justin Hubner karena melihat bahwa pemain ini punya kepercayaan diri dan kemudian dia punya teknik yang bagus dalam distribusi bola, karena kan
Di era sepak bola modern nih, distribusi bola justru biasa dilakukan dari lini pertahanan. Memang kadang-kadang dari penjaga gawang juga, tapi lebih sering dari lini pertahanan. Dan yang ketiga, Justin Hubner ini punya kemampuan pressing yang baik. Sehingga ketika dia duel nih dengan para pemain tim lawan dalam urusan merebut bola, dia akan lebih sukses untuk merebut bola tersebut. Artinya jika kita punya semakin banyak pemain-pemain dengan kepercayaan diri yang tinggi di lini pertahanan kita, di timnas Indonesia kita, tentu itu akan sangat bermanfaat untuk menggagalkan upaya dari para pemain tim lawan dalam urusan membangun serangan. Sehingga penjaga gawang nanti siapapun yang bermain akan terproteksi. Jadi sekarang ini sudah banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang akan membela timnas Indonesia, dan itu adalah sinyal yang bagus, bukan sinyal yang negatif, enggak. Ini adalah sinyal yang sangat positif. Kalau perlu ditambah lagi, agar ada persaingan, agar pemain-pemain lain nanti juga akan coba untuk meningkatkan performa mereka, agar mereka setiap kali membela timnas Indonesia itu akan bermain di level 110%. Jadi bukan lagi 100%, tetapi 110%, teman-teman. Karena tentu yang kita semua inginkan adalah agar timnas Indonesia bisa bermain dengan rapi. Untuk bisa bermain dengan rapi, yang kita perlukan adalah pemain-pemain yang punya skill dan teknik permainan yang tinggi. Jadi skill juga harus bagus, tentu tekniknya harus bagus. Skill, ada juga permainan individu yang diperlukan, tapi bukan hanya untuk show off. Tapi skill individu itu kadang-kadang diperlukan untuk keluar dari pressing para pemain tim lawan, tapi pada akhirnya end produknya itu adalah nanti harus bisa memberikan umpan kunci. Agar rekan yang lain itu bisa mendapatkan peluang dengan harapan pemain tersebut bisa mencetak gol. Jadi ini tentu adalah kabar yang mengejutkan, teman-teman, tapi ini adalah kabar yang baik. This is good news. That Justin Hubner selangkah lagi menjadi WNI, dan bukan tidak mungkin nanti di Piala Asia bisa juga dia bermain di Piala Asia Senior. Kenapa? Gak mungkin. Bisa juga dia akan bermain. Karena pemain ini sekarang kan bermain di Inggris ya, bermain di klub Wolves U21. Nah kita tahu di Inggris tuh latihan fisiknya sangat keras, teman-teman. Karena kan Liga Inggris itu kan kita tahu adalah liga yang fisikal ya, walaupun levelnya masih di U21 ya. Tapi adalah liga yang fisikal. Nah artinya nih, ya logisnya Justin Hubner ini punya fisik yang kuat, dan kita sudah lihat itu ketika dia bermain bagi timnas Indonesia U20 di pertandingan uji coba. Sebelumnya kan Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk ya bersama dengan Justin Hubner yang tadinya akan dinaturalisasi, tapi sayang ya sebelumnya terhenti. Tapi nggak apa-apa, belum terlambat juga, dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Ini kan lebih baik terlambat. Sekarang kan ya Justin Hubner akan menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan feeling saya nanti akan ada pemain-pemain keturunan lainnya juga yang akan menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia, teman-teman. Memang di striker kita masih kurang, dan feeling saya ya federasi juga tetap bergerak ya walaupun di belakang layar, dan tidak juga memberikan informasi kepada kita semua, tapi gak masalah. Yang penting sekarang kita melihat federasi bekerja dalam track yang positif ya untuk bisa membuat timnas Indonesia kita kuat, dan artinya federasi juga paham bahwa memang dibutuhkan pemain-pemain keturunan Indonesia. Dan saya ulangi lagi yang mungkin sudah 10 atau 15 kali saya katakan ini, bahwa gak ada masalah sebanyak mungkin pemain keturunan Indonesia yang membela timnas Indonesia. Dan bukan berarti ya, lagi-lagi saya ulangi, kadang-kadang kalian juga gak paham, lagi-lagi saya ulangi, bukan berarti bahwa pemain-pemain yang bermain di liga domestik tertutup peluangnya untuk membela timnas Indonesia. No, gak akan tertutup. Karena masih banyak pemain-pemain yang bermain di liga domestik kita bagus kok, yang juga bisa bermain bagi timnas Indonesia. Tapi ya tentu harus bersaing juga dengan pemain-pemain keturunan Indonesia. Dan saya pikir mereka juga akan senang bisa bersaing. Ya jadi ya mereka juga akan improve, terus menjaga performa mereka. So teman-teman, kita harapkan segera Justin Hubner bisa membela timnas Indonesia, karena saya sudah tidak sabar melihat penampilan dari pemain yang menurut saya kemungkinan akan menjadi Sergio Ramosnya dari Indonesia. Saya tidak bercanda, dan saya tidak mengatakan ini untuk menyenangkan teman-teman. Tapi saya sudah melihat cara bermain dia, dan sekilas saya ngelihat permainannya mirip seperti Sergio Ramos ketika dia masih membela Sevilla, dan tentunya ketika kemudian dia membela Real Madrid. Nyalinya besar, tapi dia juga pintar dalam melakukan pressing, dan dia punya visi. Oke, visi itu penting untuk bisa distribusi bola dari lini pertahanan. Jadi kita tunggu saja teman-teman tanggal mainnya dari Justin Hubner. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.